Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasalnya yang ke-38 ayat 33 sampai dengan pasal yang ke-39 ayat 9. Apakah engkau mengetahui hukum-hukum langit atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menaikkan suaramu sampai ke awan-awan sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyabung sambil berkata kepadamu, "Kami siap"? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit? Ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekatan, dapatkah engkau memburu mangsa untuk singa betina dan memuaskan selera singa-singa muda, kalau mereka mengendap di dalam sarangnya, mengadang di bawah semak belukar? Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkauk-kauk kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak, atau mengamat-ngamati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lama sampai genap bulannya, dan mengetahui waktunya beranak? Dengan membengkokkan lutut mereka melahirkan anaknya, dan mengeluarkan isi kandungannya. Anak-anaknya menjadi kuat dan besar di padang. Mereka pergi dan tidak kembali lagi kepadanya. Siapakah yang mengumbar keledai liar? Atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai jalang? Padanya telah kuberikan padang belantara sebagai tempat kediamannya, dan padang garam sebagai tempat tinggalnya. Sahabat Alkitab, pernahkah Anda memikirkan bagaimana seorang arsitek merancang sebuah kota? Ia bukan hanya menggambar jalan utama dan bangunan megah, tetapi juga memperhatikan hal-hal kecil. Drainase, arah angin untuk sirkulasi udara, bahkan posisi pohon agar menghasilkan kesejukan maksimal. Setiap detail diperhitungkan dengan seksama, karena baginya semua bagian penting, yang besar maupun yang kecil. Seperti itulah pesan yang dapat kita tangkap melalui jawaban-jawaban Tuhan kepada Ayub. Ketika Ayub dalam kepedihan dan pergumulannya menantikan jawaban, Tuhan tidak memulai dengan menjelaskan penderitaan manusia. Ia justru membuka percakapan dengan sebuah parade ciptaan. Dari langit ke bumi, dari petir hingga burung gagak, dari rusa sampai keledai. Ini bukan karena Tuhan tidak peduli terhadap pergumulan Ayub, melainkan karena Ia ingin menyingkapkan dimensi ilahi yang lebih luas, yaitu keterlibatan Allah yang menyeluruh dan penuh perhatian atas seluruh ciptaannya. Setelah menggambarkan kemahakuasaannya atas semesta, Tuhan membawa Ayub menyaksikan dunia binatang liar. Di antaranya singa yang berburu makanan di malam hari, gagak yang kelaparan dan berseru minta makan, rusa yang mengandung dan melahirkan tanpa disaksikan manusia, keledai liar yang hidup bebas di padang belantara, dan kambing gunung yang tidak bisa dijinakkan manusia. Semua makhluk ini hidup di luar kendali manusia, tetapi tidak di luar perhatian Tuhan. Ia menyediakan makanan bagi mereka, mengatur waktu kelahiran mereka, memberikan tempat bagi yang bebas, dan menunjukkan bahwa setiap makhluk liar, kecil, dan tersembunyi ada dalam pengetahuan dan pemeliharaannya. Allah hendak mengajarkan kepada Ayub bahwa Ia bukan hanya maha kuasa, tetapi juga maha perhatian. Ia menciptakan dan menopang, mengatur dan memelihara. Bahkan hal-hal yang bagi manusia tidak penting, seperti tangisan anak burung gagak atau tawa keledai liar, tidak pernah diabaikannya.
Jika demikian, bagaimana mungkin kita meragu pada perhatian Tuhan atas hidup kita? Sahabat Alkitab, kita hidup di dunia yang sering menilai dari apa yang besar, tampak, dan bermanfaat. Namun, dalam tatanan ilahi, yang tersembunyi dan kecil sekalipun diperhitungkan. Allah mendengar suara yang lirih, memperhatikan mereka yang tersisih, dan menopang yang tak terlihat. Tuhan bekerja dalam segala musim dan ritme kehidupan, bahkan dalam waktu yang tidak kita mengerti. Seperti rusa yang melahirkan di gunung tanpa pengawasan manusia, tetapi dapat menjalani segala sesuatunya dengan baik. Demikianlah Tuhan bekerja dalam kesunyian dan ketakterdugaan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perhatian, ajarilah kami untuk percaya penuh pada pemeliharaan-Mu, bahkan ketika jalan hidup kami tersembunyi dan tidak kami mengerti. Tolonglah kami untuk melihat karya-Mu dalam setiap musim kehidupan dan tetap setia berjalan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.